Shalom, puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Sebuah hal yang di luar dugaan saya, di luar dari impian saya, di luar dari cita-cita saya, kita bisa menyembah bersama-sama di tempat ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang udah pernah beribadah di BD ini, melihat dari tempat yang kecil, Tuhan percayakan tempat yang besar. Tempat yang cukup nyaman di tempat ini, kita bisa sama-sama memuji menyembah Tuhan. Semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Dan saya tidak menduga ya, orang-orang bisa biasanya melihat dari rupa, melihat dari kekayaan, atau melihat dari pengaruh, melihat dari jabatan. Tetapi dari beberapa hal yang saya alami sampai detik ini, saya percaya ketika Tuhan sudah menetapkan sebuah destiny buat setiap kita, tidak akan pernah orang bisa merubahnya. Saya katakan amin. Mungkin saat ini kita ada di titik di mana orang merendahkan kita. Mungkin kita ada di titik di mana kita diremehkan orang, kita dipandang rendah. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengarkan setiap seruan hati kita, bahkan Tuhan yang sudah menetapkan setiap tujuan hidup kita. Pada malam hari ini saya memberikan, ini kan worship night concert ya. Saya memberi judul The Center of Hope. Tadi lagu-lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu yang membawa pengharapan. Masih ada satu lagi, ada sebuah lagu yang judulnya nanti Harapanku. Jadi ini beberapa lagu, ya memang semua lagu itu ditulis dengan sebuah latar belakang bahwa kita bukan orang yang kalah. Kita bukan orang yang kalah. Ayo sama-sama katakan, kita bukan orang yang kalah. Kita ini bukan orang yang kalah. Mungkin kita melihat bahwa ketika kita sekolah dulu, kita sekolah SD, SMP, SMA. Setelah lulus SMA, kita ada yang kuliah, ada yang langsung bekerja. Pasti punya satu pengharapan yaitu hidupnya lebih baik kan. Tidak ada orang yang bersekolah kepingin hidup yang lebih tidak enak. Tidak ada satupun itu, saya percaya. Tetapi keadaan yang kita hadapi saat-saat ini, saya beberapa hari ini mendapatkan WhatsApp, tulisannya gini, kalau ada lowongan tolong ini ada dibantu teman saya membutuhkan pekerjaan. Itu enggak, dalam sehari itu enggak cukup satu, ada 5 WhatsApp seperti itu. Dan itu terjadi beberapa hari. Saya lihat, loh apa yang terjadi di dalam kehidupan perekonomian saat-saat ini bukan suatu hal yang enak-enak saja. Tetapi ada sebuah tantangan. Apakah orang yang WhatsApp itu adalah orang yang percaya Tuhan? Ya loh, mereka percaya Tuhan, mereka ke gereja, mereka berdoa. Tetapi mereka juga mengalami kesulitan. Nah, ketika saya berpikir, apakah bedanya? Kita ini sebagai orang yang percaya Tuhan, kita Kristen, itu sudah percaya Tuhan, apakah kita bakalan lolos dari tantangan? Saya yakin tidak. Dan sebagai orang Kristen, apakah masih ada harapan di dunia ini? Kita buka firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya mau garis bawahi kata-kata, semoga Tuhan sumber pengharapan. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu sumber pengharapan. Tuhan bukan hanya sekedar memberi harapan, tetapi dia sumber pengharapan. Kalau orang memberi pengharapan, kita bisa dikecewakan. Saya seringkali
kalau janjian sama orang, udah sampai mana? OTW. Artinya apa? Baru keluar pintu biasanya. Itu kan ketika bilang, oh sudah sampai mana? OTW. Saya berharap bentar lagi datang kan. Tapi kenyataannya OTW itu bisa 1 jam loh. Padahal rumahnya juga nggak jauh-jauh. Itu kan artinya memberikan pengharapan yang palsu. Manusia bisa memberikan pengharapan. Tapi seringkali pengharapan yang palsu. Katanya orang-orang umumnya PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan harapan yang palsu. Karena dia sumber pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu bukan sekedar ilusi, tetapi realita. Contohnya begini, kalau dulu saya seringkali, saya Kristen kan udah lumayan lama gitu loh. Kalau sakit, udah deh percaya deh sembuh, udah deh percaya sembuh. Sebenarnya, apakah pasti sembuh? Ada 2, sembuh dalam keadaan hidup dan sembuh dalam keadaan ke surga. Dua-dua pasti sembuh, tetapi apa yang kita harapkan belum tentu itu sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Sembuh, ya pasti sembuh ketika kita meminta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan itu pasti memberikan kesembuhan, tetapi jalan cerita hidup seseorang itu tidak sama. Ada kalanya ada seorang yang memang didoakan sembuh, ada kalanya orang didoakan sembuh dan pulang ke rumah Bapa. Dua-dua sembuh. Ketika tante saya almarhum, kurang doa apa? Bener gak? Mungkin di sini ada Kak Yuka, Kak Ireni, piye ke doa nih? Doa terus sungguhan, serius doa. Apakah saya kecewa ketika saya menghadapi bahwa tante saya meninggal? Ada perasaan secara manusia saya kecewa. Tetapi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan. Di lain sisi, selain dari maksud Tuhan, ketika sakit itu diderita sampai menggerogoti tubuhnya, dan dia masih dalam keadaan seperti itu, akan sangat menderita. Saya lebih baik melihat tante saya, rumahnya sudah selesai di surga. Dia sudah sehat sekarang. Dia memberikan legacy yang luar biasa, yaitu tempat ini. Dia memberikan legacy bahwa kita harus tetap menyembah Tuhan. Ini tempat bukan hanya untuk ya senang-senang aja, bukan. Tetapi tempat ini harus tetap ada untuk menyembah Tuhan, bukan yang lain. Tempat ini bisa bekerja, di tempat di bawah tempat bekerja. Di atas harus tetap ada mezbah yang dibangun di tempat ini. Di studio saya yang di nomor 25, tetap ada doa di sana. Jadi saya rindu bahwa banyak Bapak Ibu tempat ini, kita mau sama-sama untuk membangun mezbah dimanapun kita berada. Ada di rumah, berdoa. Ada di komunitas, berdoa. Di gereja, berdoa. Karena mezbah itu adalah sebuah kekuatan buat kita. Di mana ada mezbah dibangun, di mana ada doa, di mana ada kehidupan doa dibangun, di situ ada hadirat Tuhan. Di situ ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Kristus itu pasti. Pengharapan di dalam Kristus itu terjamin, dan pengharapan di dalam Kristus itu penuh kuasa. Percaya katakan amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, Yesus itu tidak hanya menghibur kita sesaat saja. Mungkin kita ketika sedih, kita butuh pengharapan, kita butuh hiburan, kita nonton YouTube, oh senangnya hanya sesaat saja. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan memberikan penghiburan buat kita. Pengharapan itu memberikan sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Dan dia memberikan iman kepada kita, iman yang menguatkan kita. Dan kenapa kok dikatakan Jesus is the center of hope. Jadi Yesus itu adalah pusat pengharapan. Kenapa Yesus itu menjadi pusat pengharapan kita? Di sini ada 3 hal yang mau saya bagikan. Pertama,
Hanya Yesus yang sanggup menjawab kebutuhan terdalam manusia. Yaitu, sama-sama katakan, keselamatan. 1, 2, 3 ulangi, keselamatan. Jadi hanya Yesus yang sanggup menjawab kebutuhan kita yang terdalam, yaitu keselamatan. Manusia lahir ke dunia langsung berdosa atau enggak? Enggak tahu, yuk nanti aja dibahas. Ya, intinya bahwa manusia itu pertama kali lahir itu sudah ada di dalam dosa. Tetapi Yesus memberikan kita sebuah pengharapan bahwa dosa itu tidak akan mencengkram kita lagi. Yesus datang ke dunia bukan untuk menyelesaikan semua masalah duniawi secara instan, tetapi untuk menyelesaikan akar masalah manusia, yaitu dosa. Jadi akar masalah setiap manusia itu satu, dosa. Karena tanpa pengampunan dari Tuhan, tidak akan pernah ada pengharapan lagi. Tanpa keselamatan, hidup itu hanya seperti uap yang lenyap. Paham ya? Tanpa keselamatan hidup manusia itu ya seperti rumput pagi, sore bisa mati. Tetapi di dalam Tuhan kita diberikan keselamatan. Dan keselamatan itu memberi kita hidup yang kekal. Dengan Kristus kita memiliki masa depan yang kekal. Yang kedua, kenapa Yesus itu pusat dari pengharapan? Karena hanya Yesus yang memberi harapan bagi orang yang terbuang. Di mana-mana seseorang yang punya kualifikasi yang baik itu adalah orang yang diutamakan. Di mana-mana di dunia itu seperti itu. Bahkan saya membaca artikel kalau di Korsel itu kenapa banyak oplas ya, operasi plastik. Bahkan itu bisa jadi hadiah Sweet 17 gitu. Kok bisa seperti itu? Karena orang sana beranggapan bahwa yang cantik, yang cakep itu yang diutamakan. Mereka yang cantik, yang cakep, yang pinter, yang kaya itu mendapatkan VIP, mendapatkan tempat yang utama. Tetapi Yesus itu beda. Yesus itu adalah pribadi yang memberikan harapan bagi orang-orang yang terbuang. Banyak sekali kisah di dalam Bible yang menunjukkan bahwa hanya Yesus yang mau memberikan pengharapan bagi mereka yang dianggap hina bagi dunia. Bahkan terkesan bahwa memang Yesus itu mengasihi orang yang berdosa, Yesus mengasihi orang yang ditolak oleh dunia. Banyak kisahnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Google atau di banyak cari ceritanya, saya enggak jelaskan satu persatu. Dan mereka yang terbuang itu diterima kembali oleh Tuhan karena dia diberikan pengharapan. Karena mereka bertemu dengan pribadi Yesus yang adalah pusat dari segala pengharapan. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita menjadikan Yesus pusat pengharapan adalah Yesus adalah jangkar pengharapan kita. Kita mau buka dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau sebuah kapal itu melaju di samudra, di ocean gitu, dia punya jangkar kalau mau supaya enggak ke kinyut ya, kok kinyut. Apa ya bahasa kinyut itu? Hanyut. Biasanya ada arahnya gitu, harus ada jangkar, ada sauh. Seberapa besar badai kehidupan kalau kita menjadikan Yesus sebagai jangkar kehidupan kita enggak akan pernah goyah. Amin. Kalau keadaan di dunia begitu sulit, kita melihat bahwa banyak orang memprediksi bahwa hal-hal itu semakin tidak baik kan. Ada hamba Tuhan bilang, udah tahun ini susah gitu ya. Terus ekonom ini susah, ya saya rasa sih nggak perlu sing orang pinter-pinter yang ngomong susah gitu ya. Memang udah susah gitu loh. Tetapi saya percaya ketika kita menjadikan Yesus sebagai jangkar kehidupan kita, hidup kita itu tidak akan terombang-ambingkan. Mungkin kita menghadapi besok kerjaanku gimana ya? Aduh besok anakku sekolah biaya. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai jangkar kehidupan kita itu loh punya kaki yang teguh untuk melangkah keluar dari pintu. Percaya? Itu yang saya alami. Ketika masih ada tante saya, pekerjaan itu dibagi dua.
Tetapi ketika sudah tidak ada, saya yang ngerjakan semua. Awal mikir, aduh aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya seperti ini? Aku berjalan sendiri loh ini. Belum lagi, ini ada komunitas, ada pekerjaan. Saya enggak pernah menduga saya akan menjalani seperti ini. Tetapi ketika itu memang benar-benar dijalani, itu enggak susah kok, beneran. Karena kita berjalan bersama Tuhan, kita enggak pernah sendiri. Kita tidak akan pernah sendiri. Sekalipun kita tidur sendiri, tetapi kita tidak pernah benar-benar sendiri. Percaya, katakan amin. Sebuah hal bahwa ketika kita menjalani badai kehidupan itu, kalau kita berpaut kepada Tuhan, maka kita tidak akan goyah. Satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa tiga hal tadi, kenapa Yesus adalah sumber, adalah pusat pengharapan kita, ada 3 hal tadi, bisa difoto. 1, hanya Yesus yang sanggup menjawab kebutuhan terdalam manusia, yaitu keselamatan. Hanya Yesus yang memberi harapan bagi orang yang terbuang. Dan ketiga, Yesus adalah jangkar pengharapan kita. Itu adalah 3 hal tadi. Lalu sebenarnya pengharapan itu apa sih? Apa sekedar yang penting berharap saja, yang penting berharap tidak putus asa saja. Tetapi ada sebuah kekuatan di dalam sebuah pengharapan. Apa itu? Pengharapan di dalam Kristus itu bersifat transformatif. Katakan bersama saya, transformatif. Apa ya? Pengharapan itu memberikan perubahan hidup. Ketika kita putus asa, sebenarnya kita juga transformatif loh. Mengalami transformasi. Apa ya? Ketika kita putus asa, kita akan malas dandan, kita malas hidup sehat, kita malas bekerja. Tetapi kalau kita punya pengharapan, dan pengharapan itu ada di dalam Kristus, itu pasti mengubah hidup kita. Tidak ada orang yang punya pengharapan tetapi hidupnya itu masih itu-itu aja. Pengharapan di dalam Kristus itu bersifat transformatif. Lalu apa yang diubah di dalam hidup kita? Cara hidup apa yang diubah ketika kita berharap kepada Tuhan? Ada 3 hal juga. Pertama, di tengah penderitaan kita tidak takut lagi. Katakan tidak takut lagi. Sekali lagi katakan tidak takut lagi. Kita buka dalam Roma 8 ayat 18. Di sana dikatakan penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Jadi kemuliaan Tuhan itu pasti dinyatakan. Dalam keadaan tertekan sekalipun, kemuliaan Tuhan itu pasti dinyatakan. Bahkan ketika mengalami penderitaan, percayalah kita punya sebuah pengharapan. Apa itu pengharapannya? Kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Penderitaan itu tidak akan menghapuskan pengharapan, tetapi malah memperkuat. Banyak cerita-cerita di kitab sejarah gitu ya. Wah, bangsa Indonesia nih dijajah Belanda, dijajah Jepang. Semakin ditindas, semakin pengen merdeka. Itu sifat manusia. Semakin ditindas, semakin cari cara untuk merdeka. Semakin ditekan, semakin cari cara untuk keluar. Itu manusiawi. Firman Tuhan dikatakan, habis akalku, aku tidak putus asa. Ketika aku ditekan, aku tidak putus asa. Itu firman Tuhan katakan. Lalu perubahan apa yang kita dapatkan juga ketika kita berharap sama Tuhan? Yang kedua, di dalam kegagalan kita tidak menyerah. Katakan bersama-sama, tidak menyerah. Dalam Mazmur 42 ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ketika besok bangun, ya pasti bangun ya. Ketika bangun, aduh kerjaanku kok kayak gini ya. Kok sepi ya, kok seperti ini ya. Firman Tuhan katakan, mengapa engkau tertekan? Ini Daud menulis. Ketika tertekan, gak boleh tertekan. Katakan kepada jiwamu, hayo gak boleh tertekan. Hayo gak boleh gelisah.
Hayo nggak boleh bimbang. Tetapi aku berharap kepada Tuhan. Katakan kepada jiwamu, katakan kepada kanan kirimu, ayo berharap kepada Tuhan. Ayo berharap kepada Tuhan. Dan perubahan yang ketiga ketika kita berharap kepada Tuhan adalah dalam penantian kita percaya Tuhan sedang bekerja. Katakan sedang bekerja. Jadi ketika hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, percayalah bahwa Tuhan itu sedang bekerja. Tuhan itu tidak diam. Gusti mboten sare. Gusti mboten sare. Tuhan itu tidak pernah tertidur. Tuhan itu selalu bekerja di dalam hidup kita. Dan menanti-nantikan Tuhan itu, Yesaya 40 ayat 31 katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Jadi bukan hanya sekedar kita menunggu, tetapi ketika kita menunggu kita mendapatkan kekuatan yang baru. Menantikan Tuhan itu bukanlah hal yang pasif, tetapi aktif kita berharap kepada Tuhan. Karena pasti ada satu momen, ada satu waktu dan waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 13 katakan, pengharapan yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi orang yang berharap itu bukan orang yang sumpek. Orang yang berharap itu bukan orang yang sedih. Tetapi firman Tuhan katakan pengharapan yang penuh bahagia. Jadi saya rindukan bahwa Bapak Ibu sekalian di tempat ini, kita punya wajah yang bahagia. Karena kita punya Tuhan yang setia. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Mukanya itu muka yang happy gitu loh. Jadi waduh kok sumpek aja lek ketemu. Bu Lisa aku kok sumpek nih. Kayak sumpek lah apa ya Bu. Smile. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi ketika kita menjadikan Yesus sumber pengharapan kita, pusat pengharapan kita, ada 3 hal tadi yang diubahkan dalam hidup kita. 1, di tengah penderitaan kita tidak takut lagi. Yang kedua, di dalam kegagalan kita tidak menyerah. Yang ketiga, dalam penantian kita percaya Tuhan sedang bekerja. Puji Tuhan, dan pengharapan itu tidak berhenti di dunia ini saja. Bukan hanya sekedar kita sembuh dari sakit, bukan sekedar kita keluar dari hutang. Saya percaya banyak orang di tempat ini mungkin masih terlibat hutang. Saya percaya hari ini ada kuasa mujizat Tuhan. Setiap hutang diselesaikan di dalam nama Yesus. Setiap yang sakit mendapatkan kesembuhan. Karena kita berharap pada Tuhan yang hidup. Dan bukan hanya sekedar sakit, hutang diselesaikan Tuhan, tetapi kita menerima hidup yang kekal. Tubuh kemuliaan dan tinggal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Itulah pengharapan kita yang sejati. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak bisa dibeli. Tetapi percaya kita menerima. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak bisa dicuri. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak bisa hilang. Dan saya percaya kita semua di tempat ini dipanggil untuk membawa pengharapan. Kita di tempat ini bukan dipanggil untuk membawa ketakutan. Kita dipanggil bukan untuk membawa keresahan, keributan, bukan. Tetapi kita dipanggil Tuhan untuk membawa pengharapan di dalam Kristus. Jadi mungkin tetangga kita sedang gelisah, sedang mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidupnya. Kita sebagai tetangga kita adalah orang-orang yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk membawa pengharapan di dalam Kristus. Dan puji Tuhan, pada hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan bahwa kita semua harus punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan pengharapan itu. Ada urapan pengharapan di tempat ini. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah.
Saya undang untuk tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau adalah pusat kehidupan kami. Engkau adalah pusat pengharapan kami. Ketika dunia mengecewakan kami, Engkau Tuhan yang tetap setia. Ketika hati kami lemah, Engkau memberikan kekuatan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkau yang membangkitkan pengharapan kami, pengharapan di dalam hati kami. Pakailah setiap kami untuk membawa pengharapan itu kepada dunia yang sedang terluka ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan.